Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih keadaan teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nora Haliza. Kurikulum seringkali diabaikan dalam pendidikan, padahal itu menjadi titik awal dan titik akhir dari perkembangan serta pengalaman belajar. Penting untuk secara teratur mengevaluasi perkembangan kurikulum demi menyesuaikan kurikulum itu sendiri agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Untuk memastikan bahwa generasi mendatang siap menghadapi tantangan dalam dunia yang terus berkembang, pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dan kemajuan yang terjadi secara tepat. Dalam konteks pendidikan, evaluasi ini sangat penting dilakukan demi menilai hasil pembelajaran sebelumnya. Melalui evaluasi, guru dapat memahami nilai dan arti kinerja selama mengajar, menjadikan evaluasi ini sebagai pembelajaran sebuah aspek yang sangat vital. Evaluasi itu sendiri merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk menghimpun, menganalisis, serta menafsirkan data guna mengevaluasi keefektifan proses pembelajaran. Nah, jadi pada pembahasan video kali ini kita akan membahas mengenai hambatan dan tantangan dalam proses evaluasi pada kurikulum Merdeka. Pada video ini kita akan membahas dua poin. Yang pertama adalah apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi selama ini oleh seorang pendidik dalam proses evaluasi pada pembelajaran di kurikulum Merdeka sekarang. Yang kedua tentu saja adalah solusi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi segala permasalahan mengenai proses evaluasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Melanjutkan pada pembahasan yang lebih rinci, kita harus mengetahui itu apa kurikulum. Kurikulum itu merupakan suatu rangkaian yang direncanakan atau aturan tentang tujuan, materi, serta metode pengajaran. Menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, di mana kurikulum itu diartikan sebagai rangkaian rencana dalam pengaturan tentang tujuan, materi, serta metode pembelajaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berbagai masalah yang timbul pada bidang pendidikan di Indonesia ini perlu sangat diperhatikan dengan baik dan harus segera menemukan solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan tersebut. Apalagi dengan adanya perubahan kurikulum seperti dari K13 menjadi kurikulum Merdeka ini, dengan adanya perubahan ini tentu saja memiliki masalah yang ditimbulkan juga semakin ada gitu dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka itu tentu saja masalah yang ditimbulkan itu tentu saja berbeda. Kurikulum Merdeka diterbitkan oleh pemerintah Indonesia menandai langkah baru dalam menyusun kurikulum yang lebih independen dan relevan bagi siswa di seluruh Indonesia. Permasalahan dalam dunia pendidikan belakangan ini menekankan perlunya program peningkatan karakter pendidikan karena termasuk permasalahan dalam penurunan moral. Profil pelajar Pancasila merupakan suatu langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan fokus pembentukan pada karakter peserta didik. Dari segi keunggulan kurikulum Merdeka, tentu saja ada tantangan tersendiri yang akan dihadapi oleh seorang pendidik tentunya, peserta didik serta lembaga pendidik lainnya, terutama untuk beradaptasi dengan penerapan kurikulum Merdeka ini. Beberapa tantangan yang dihadapi pendidik dalam proses evaluasi pada kurikulum Merdeka ini diantaranya dalam segi penilaian, seperti penilaian holistik, karena pada kurikulum Merdeka menekankan penilaian yang melibatkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara menyeluruh. Tantangannya bagi pendidik ini di mana para pendidik kesulitan dalam merancang dan melaksanakan penilaian yang dapat mengukur capaian peserta didik secara utuh, tidak hanya terfokus pada aspek kognitif. Selanjutnya seperti penilaian autentik, serta penilaian formatif, penilaian berbasis kinerja, penilaian reflektif, serta penilaian berbasis teknologi. Kendala yang dihadapi pada penilaian ini dikarenakannya biasanya kurangnya pemahaman guru mengenai penilaian pada kurikulum Merdeka, sehingga ini tak hanya dari segi penilaian saja tantangannya yang dihadapi. Adapun hambatan yang dihadapi seorang pendidik itu diantaranya yaitu pemahaman konsep evaluasi yang terbatas,
pendidik mungkin memiliki pemahaman yang kurang banyak terhadap konsep evaluasi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Guru juga mungkin menghadapi tantangan dalam menyediakan waktu dan sumber daya yang memadai untuk melakukan penilaian yang menyeluruh dan autentik. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor karena sekolah atau lembaga pendidikan mungkin menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung proses untuk melakukan proses evaluasi seperti akses teknologi, ruang penilaian, dan alat-alat praktikum. Kondisi ini dapat menghambat proses implementasi evaluasi yang sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka. Resistensi terhadap perubahan dari sistem evaluasi tradisional ke evaluasi yang lebih komprehensif dan inovatif dalam kurikulum Merdeka, ini dapat menimbulkan resistensi dari pendidik. Pendidik mungkin merasa nyaman dengan praktik evaluasi yang sudah ada dan enggan untuk beradaptasi dengan pendekatan baru. Resistensi terhadap perubahan dari sistem evaluasi tradisional ke evaluasi yang lebih komprehensif dan inovatif dalam kurikulum Merdeka, ini dapat menimbulkan resistensi dari pendidik. Pendidik mungkin merasa nyaman dengan praktik evaluasi yang sudah ada dan enggan untuk beradaptasi dengan pendekatan baru. Tentu saja, dengan adanya tantangan dan hambatan yang dialami dalam proses evaluasi ini memerlukan solusi yang konkret, sehingga pembelajaran pada kurikulum Merdeka bisa terlaksana dengan maksimal dan optimal. Hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini dengan melakukan peningkatan kompetensi pendidik. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik terkait konsep evaluasi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pelatihan panduan dan standar evaluasi yang jelas dan komprehensif untuk kurikulum Merdeka, sehingga panduan ini dapat membantu pendidik dalam memahami dan menerapkan praktik evaluasi yang selaras dengan filosofis kurikulum Merdeka itu sendiri. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk memperkuat sarana dan prasarana yang mendukung proses evaluasi seperti akses teknologi, ruang penilaian, dan alat praktikum yang sepertinya yang sudah saya jelaskan sebelumnya kan. Hal ini juga akan memfasilitasi implementasi evaluasi yang komprehensif dan otentik. Pengembangan sistem evaluasi, pemerintah dapat membangun sistem evaluasi yang terintegrasi, yang memudahkan pendidik dalam mengelola serta menganalisis dan melaporkan hasil penilaiannya. Sekolah juga dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan proses evaluasi pada kurikulum Merdeka ini dengan mendorong pendidik untuk mengikuti program-program pengembangan profesional yang telah disediakan oleh pemerintah sebelumnya. Sekolah juga bisa dapat membuat susunan panduan evaluasi sekolah. Sekolah dapat menyusun panduan evaluasi ini dengan secara spesifik untuk konteks sekolah sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah tersebut. Pengembangan instrumen evaluasi inovatif, sekolah dapat mendorong pendidik untuk mengembangkan instrumen evaluasi yang inovatif seperti penilaian berbasis kinerja, portofolio, serta proyek. Sekolah juga dapat menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan instrumen tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam evaluasi, sekolah dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses evaluasi seperti penggunaan form digital, aplikasi penilaian, dan analisis data sehingga proses evaluasi itu bisa berjalan dengan baik, terutama jika sudah memadai dari aspek teknologi. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterlibatan peserta didik dalam proses evaluasi. Dengan adanya masalah ini diharapkan pemerintah, sekolah, dan lembaga pendidik lainnya dapat bekerja sama dengan meningkatkan kompetensi pendidik dengan melakukan berbagai pelatihan serta memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Manfaatkan teknologi sekitar dengan baik dengan memberikan dukungan yang kuat sehingga pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini bisa terlaksana dengan maksimal, tidak hanya dalam aspek penilaian evaluasi saja gitu. Diharapkan juga agar implementasi kurikulum Merdeka di sekolah dapat memberikan
manfaat yang optimal bagi pertumbuhan siswa dalam kemajuan pendidikan secara menyeluruh di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video dari saya serta permasalahan yang telah saya bahas serta solusinya gitu. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.